Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Aam Priyadi di channel Catatan Guru. Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas terkait tentang program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro. Video ini merupakan video pertama kita membahas program ini. Nanti akan ada video-video kelanjutannya sampai teman-teman berhasil mendapatkan program ini. Baik teman-teman, kita akan jelaskan secara sederhana agar teman-teman mudah memahami dan mudah mengikuti program ini. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Bang, apa sih program Banpres Produktif UMKM ini? Baik teman-teman sekalian, sebelum kami bahas bahwa program ini adalah program yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 2-3 bulan di tahap pertamanya, dan sudah dirasakan manfaatnya oleh teman-teman kita yang UMKM ya, yang memiliki usaha mikro dan menengah seperti itu. Dan karena kuota yang masih belum terpenuhi, akhirnya dibuka kembali nih tahap kedua untuk teman-teman mendaftarkan usaha teman-teman ke program Banpres Produktif UKM ini. Nah, seperti apa program ini? Oke teman-teman, kita akan bahas. Program Banpres Produktif UMKM merupakan bantuan dana hibah dari pemerintah, yaitu Menko UKM, Menteri Koperasi dan UKM, kepada masyarakat yang memiliki usaha dan masih berlangsung di masa pandemi. Nah, seperti itu gambaran sederhana program produktif UKM ini. Jadi teman-teman yang memiliki usaha kemudian masih berjalan di masa pandemi ini, ya, ini adalah program yang cocok buat teman-teman karena syaratnya itu sangat mudah, tidak sesulit teman-teman mendaftar UMKM yang dari Facebook itu, ya. Nah, jadi ini rekomendasi sekali nih buat teman-teman sekalian, ya. Kemudian berapa bang besar insentifnya? Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi besar insentifnya itu adalah 2.400.000 yang ditransfer atau yang diterima oleh peserta dalam satu kali. Jadi langsung ditransfer 2.400.000, nggak bertahap, nggak kayak prakerja 600.000, 600.000. Akan tapi untuk program Banpres Produktif UKM ini ditransfer nih kepada teman-teman langsung 2.400.000. Jadi hanya satu kali saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah modal usaha teman-teman sekalian. Sekali lagi syaratnya itu sangat mudah. Nanti kita akan sampaikan syaratnya di pembahasan berikutnya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah dana hibah, bukan dana pinjaman. Jadi teman-teman nggak berkewajiban mengembalikan uang yang sebesar 2.400.000 ini. Seperti itu ya teman-teman, karena masih banyak yang beredar yang tidak informasi-informasi yang tidak valid seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kabar baiknya teman-teman, terdapat penambahan kuota nih untuk BLT Banpres Produktif UKM di tahap kedua ini, yaitu sebesar 3 juta pelaku usaha. Teman-teman bayangkan 3 juta itu ramai ya, dan nanti semoga termasuk salah satunya adalah teman-teman yang mendaftar seperti itu. Nah, hal ini kami kutip dari Menteri Koperasi dan UKM, Menkop UKM, Teten Masduki, menyatakan bantuan ini terus dibuka hingga penyerapan bisa mencapai 100%. Per 21 September 2020 baru mencapai 64,5%. Nah, masih ada sekitar berapa puluh persen itu, 30 lebih persen ya. Dan terakhir ini dari bulan Agustus hingga September mencapai 72,46%. Nah, masih banyak sisanya nih teman-teman. Masih terus dibuka pendaftaran hingga mencapai 100%. Ujarnya saat dihubungi kompas.com beberapa waktu lalu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah kesempatan baik teman-teman, manfaatkan momen ini untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah. Sayang nih kalau teman-teman nggak ambil kesempatan atau momen ini seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini yang penting. Syarat Banpres Produktif UKM
UMKM itu seperti apa, Bang? Nah, kita akan sampaikan syaratnya. Ini syarat umumnya ya, teman-teman. Nanti akan ada syarat di daerah kalian masing-masing. Kok, Bang, ke daerah? Oke, nanti kita akan bahas, teman-teman. Nah, syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia. Jelas ya, teman-teman, adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara lain. Kemudian yang kedua adalah mempunyai NIK. Nah, ini saya yakin teman-teman juga punya ya. Pasti punya lah ya kalau sudah umurnya 18 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah memiliki usaha mikro. Nah, usaha mikro itu seperti apa? Ya, teman-teman, barusan kita juga daftarin sahabat kita, teman kita, usaha jahit ya, yang ada di dekat tempat kita daftarin. Jadi teman-teman yang usahanya jahit, kemudian bengkel, usaha gerobak makan dan lain sebagainya, apa segala macam itu, jual-jualan gorengan, itu bisa mendaftar di program ini, teman-teman sekalian ya. Usaha kerajinan tangan dan lain sebagainya. Yang penting itu usaha mikro, dan menengah, itu yang kecil-kecil saja, nggak perlu karyawan yang banyak seperti itu, teman-teman ya. Oke, kemudian yang keempat, bukan PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD ya. Kemudian yang kelima adalah tidak memiliki kredit di bank. Nah, teman-teman yang ada kredit di bank nih, nah, jangan daftar ini, teman-teman, pasti nggak lulus. Kemudian yang keenam, memiliki saldo di bank penyalur kurang lebih dari 2 juta. Kurang ya, nggak boleh lebih dari 2 juta, teman-teman. Jadi bank penyalurnya itu biasanya BRI ya, teman-teman sekalian. Tapi tergantung nanti dari daerah atau instansi kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya bank. Nah, ini yang penting nih, bagaimana nih, Bang, cara daftarnya? Nah, teman-teman, ini cara daftarnya sangat mudah sekali, teman-teman. Akan tetapi sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru pertama melihat video pada channel ini, teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya. Itu banyak sekali video membahas tentang bansos atau bantuan sosial, baik itu program prakerja, kemudian program itu ya, jaring pengaman sosial, JPNS, Kemnaker dan lain sebagainya. Kita akan bahas di sini, kita akan informasikan informasi penting terkait tentang bansos, karena banyak bantuan sosial yang nggak diketahui oleh masyarakat kita, seperti itu, teman-teman. Dan pastikan teman-teman telah support channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami, khususnya hal yang berkaitan dengan bansos ini, teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, ini yang penting, teman-teman. Banyak sekali teman-teman kita yang salah dalam melakukan prosedur pendaftaran, teman-teman. Ini kami sharing berdasarkan pengalaman kami ya. Nanti akan berbeda di setiap daerahnya, tapi teman-teman bisa lakukan langkah-langkah seperti ini, dijamin bisa ya, teman-teman ya. Jadi cara pendaftaran untuk kegiatan Banpres produktif UMKM ini itu dilakukan secara offline dan juga dilakukan secara online, serta terdapat pihak ketiga. Nah, seperti itu ya, jelas ya. Maka dari itu kami katakan di awal, itu tergantung dari daerah masing-masing. Ada juga nih daerah yang sudah menutup untuk kegiatan produktif Banpres produktif UMKM ini. Jadi teman-teman cek lagi nanti di daerahnya masing-masing. Oke, kita jelaskan dulu satu persatu. Pertama-tama ya, teman-teman, itu pendaftaran teman-teman dilakukan secara offline terlebih dahulu. Teman bawa berkas-berkas yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya ya. Datang saja setelah teman offline-nya ini kemana? Datang saja teman-teman ke dinas koperasi masing-masing di daerah kalian, di kabupaten maupun kota ya. Karena di setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing. Karena kita sekarang ada yang namanya otonomi daerah, teman-teman sekalian. Sekali lagi, teman-teman daftar secara offline, yaitu dengan cara pergi ke dinas koperasi masing-masing daerah. Bagaimana cara mencari informasinya? Nah, nanti teman-teman sekalian bilang saja bagaimana cara melakukan atau mendapatkan bantuan Banpres produktif UMKM. Nah, teman-teman bawa dulu KTP teman-teman, kemudian teman-teman siapkan nih deskripsi usaha yang teman-teman miliki, seperti itu. Nanti dari dinas ini akan mengarahkan teman-teman untuk mendaftar secara online melalui
Google Form ya. Nah, seperti ini. Nah, di setiap daerah itu beda-beda untuk apa saja yang teman-teman isi. Tapi intinya itu sama ya. Nanti kita akan buatkan tutorial khusus untuk pendaftaran secara online-nya pada daerah tertentu ya. Nanti kita ambil salah satu contoh saja ya teman-teman. Jadi sekali lagi, teman-teman daftar online dengan pergi ke dinas koperasi masing-masing. Nanti dari dinas koperasi itu akan mengarahkan lebih lanjut. Apa yang diarahkan, teman-teman nanti mengisi berkas, kemudian juga nanti mendaftar online seperti itu. Nah, 3 ini saja teman-teman, caranya mudah banget ya. Kalian cek saja di dinas koperasi di daerah kalian masing-masing. Kalau di kecamatan, teman-teman ke kabupaten aja ya. Nggak apa-apa, berkorban sedikit ya. Nanti juga akan mendapatkan hasilnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah teman-teman daftar offline, kemudian sudah daftar online, maka teman-teman tinggal menunggu notifikasi SMS dari bank penyalur. Nah, kebanyakan teman-teman kita itu menggunakan bank BRI. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya teman-teman nanti akan ada verifikasi bank ya. Nanti kita akan sampaikan di video berikutnya. Jadi teman-teman pastikan ikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi nih terkait tentang program ini. Jadi verifikasi bank itu sangat mudah sekali teman-teman. Nanti kita akan jelaskan dilengkapnya di video khusus lah ya, agar video ini nggak terlalu panjang seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi intinya kalau teman-teman sudah dapat notifikasi seperti ini, artinya teman-teman sudah mendapat uang 2.400.000, tinggal dicairkan lagi teman-teman. Nah, seperti itu saja teman-teman. Nah ya, singkat saja videonya. Semoga bermanfaat. Intinya sekali lagi, mulai besok ya teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu informasi ini, jangan sampai ditutup ya. Karena di setiap instansi atau daerah itu beda-beda penjadwalannya. Jadi teman-teman lapor saja, minta informasi ke pihak dinas koperasi. Nanti dari pihak dinas koperasi itu akan memberikan apa saja formulir-formulir yang teman-teman isi. Nanti ada yang secara offline, kemudian ada juga yang secara online seperti itu. Oke teman-teman, semoga berhasil, semoga sukses. Jika hal ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman sekalian di grup WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, agar yang lain juga mendapat edukasi seperti ini. Karena sekali lagi banyak program pemerintah yang sudah dinikmati oleh beberapa masyarakat, masyarakat tertentu, akan tapi belum tersosialisasi nih dengan masyarakat luas. Nanti kita akan bahas banyak program pemerintah teman-teman. Jadi pastikan teman-teman nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi. Sekian teman-teman, semoga sukses. Kita informasikan, kita tunggu kabar baiknya. Nanti kita akan buatkan tutorial bagaimana cara mendaftar online-nya pada daerah tertentu yang sudah kami pilih. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga sukses, semoga kalian diberikan kesehatan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.